Kisah ini sudah terjadi lama sekali. Kisah saat aku masih kuliah di sebuah perguruan tinggi di kota sebelah. Kota yang lumayan asri dan ramai. Oleh hiruk pikuk aktivitas kota tersebut. Sebut saja namaku Andi. Aku menikmati masa-masa saat kuliahku dengan senang dan semangat. Alhamdulillah, aku diberi Tuhan rupa yang lumayan cakep dan ganteng. Tempat kuliah yang asri dan sejuk, serta teman-teman yang sangat baik membuat aku betah kuliah di sana. Maklum, karena aku cakep dan ganteng, tak sedikit mahasiswi-mahasiswi di tempat kuliahku pada naksir kepadaku. Ada dua gadis yang paling berusaha mendekatiku, dan aku juga menyambut perhatian dari mereka. Salah satunya Siska, gadis manis satu kampus dan malah satu kelas itu sangat perhatian kepadaku. Dia gadis yang anggun dan sopan. Satu lagi Nancy, gadis berambut sebau, bertubuh seksi, putih dan manis, dan senyumnya luar biasa menghangatkan. Sering dia membawakan sekedar jajan atau snack atau minuman kaleng untukku. Alhamdulillah, banyak yang perhatian kepadaku. Mungkin karena rupaku yang lumayan cakep dan ganteng. Aku juga mempunyai teman, sahabat dekatku, yang bernama Anton. Orangnya biasa-biasa saja, kocak, konyol, dan selalu mengeluarkan canda tawa. Selalu saja rasa senang dan gembira jika tengah berada bersama Anton. Suasana menjadi ramai dan gembira. Di kelasku sendiri dia yang paling kocak dan suka bercanda kepada siapapun, teman, termasuk pada dosen. Kadang ia juga bercanda, dasar bocah sotoy. Anton sendiri orangnya antara pemberani dan penakut. Terutama dia suka bercerita tentang hal-hal mistis. Anton sendiri sering mengajakku ke tempat-tempat keramat atau yang dianggap angker, terutama pada hari Selasa Kliwon atau Jumat Kliwon. Awalnya hanya untuk uji nyali saja, tapi akhirnya kami pun ketagihan ke tempat-tempat tersebut. Pernah suatu malam, tepatnya pada malam Selasa Kliwon, Anton mengajakku jalan-jalan lagi ke tempat keramat yang aku juga belum pernah ke sana. Saat itu dia menelponku. Waktu yang kurang tepat, soalnya saat itu aku lagi bersama Siska, lagi ngobrol di warung kopi. Aku pun menolak ajakan Anton dengan alasan yang tepat, dan Anton sendiri mengerti posisiku dan kondisiku yang lagi tengah bersama Siska. Hari pun berganti, dan pada malam itu, tepatnya malam Jumat Kliwon, Anton lagi-lagi mengajakku untuk pergi lagi ke tempat keramat dan angker. Kali ini aku mengiyakan ajakan Anton, karena kita sudah sepakat dan sudah janjian malam ini. Entah kenapa malam itu Anton dan aku sangat bersemangat untuk pergi ke tempat keramat itu. Sekitar pukul jam 8 malam, kami berdua pun berangkat naik motor kesayanganku. Motor jadul yang tentunya keren abis. Dalam perjalanan, kami pun ngobrol ngalor ngidul membayangkan nanti ada apa di tempat tersebut. Suasana terasa dingin. Angin pun bertiup menerpa perjalanan kami berdua. Jalan mulai sepi. Tak banyak orang yang kita jumpai, dan semakin lama semakin sepi. Jalan tanah pun akhirnya kita lalui. Akhirnya sampailah kami berdua di tengah tempat keramat tersebut. Yang konon orang-orang bilang tempat itu sangat angker dan banyak penghuninya. Saat tiba di sana, rasa merinding mulai terasa. Kami pun kemudian berjalan menuju ke arah sebuah pohon besar yang di depannya terlihat tumpukan batu-batu seperti pemakaman zaman dahulu, seperti petilasan. Terlihat pohon besar yang sudah sangat tua. Mungkin usianya sudah ratusan tahun kalau dilihat dari bentuk dan teksturnya. Dengan berbekal senter kecil,
Kami berdua pun berkeliling di sekitar tempat tersebut. Di tengah malam itu tidak ada orang sama sekali. Udara dingin menusuk tulang terasa sampai ke dalam. Suara-suara binatang malam bersaut-sautan, dan sesekali terdengar suara lolongan anjing hutan yang bersaut-sautan dan terasa mengerikan. Terdengar juga suara kelelawar mengepakkan sayapnya berterbangan di malam itu. Kabut tipis mulai menyelimuti tempat tersebut. Sejenak kami berdua pun duduk santai di depan batu-batu yang tertata seperti petilasan itu. Kami berdua hanya merasakan kalau tempat itu terasa wingit. Tak sengaja Anton melihat ada sebuah benda kecil yang tergeletak, yang setelah dia mati, ternyata benda tersebut seperti sebuah keris kecil. Iya, ternyata benda tersebut adalah sebuah keris kecil yang tergeletak di dekat petilasan tersebut. Anton kemudian memberanikan diri untuk mengambil keris kecil tersebut. Dipandanginya keris tersebut, dan seperti ada suatu energi yang menarik Anton. Anton seperti suka dengan keris tersebut. Ia pun tak lepas pandangannya pada keris tersebut. Anton kemudian berniat untuk membawanya pulang, tapi aku berusaha mencegah dan melarangnya. Ton, keris itu gak usah dibawa pulang ya. Aku takut nanti kalau ada terjadi apa-apa, ucapku. Ah, gak ada apa-apa, Dik. Mungkin jodoh. Siapa tahu keris ini bisa berguna nantinya untuk kita, jawab Anton. Malam pun semakin larut dan suasana semakin sepi. Kami berdua memutuskan untuk segera pulang dari tempat keramat tersebut karena perasaan yang mulai terasa kurang enak. Aku malah merasakan seperti ada banyak mata yang memandang ke arah kami. Entah itu benar atau tidak, atau hanya perasaanku saja. Wallahu alam, aku juga tak tahu. Kemudian kunyalakan sepeda motor tuaku. Saatnya kami berdua untuk pulang dari tempat tersebut. Anton kemudian segera naik, membonceng di belakangku. Saat aku mau menjalankan motorku, samar-samar aku seperti mendengar suara-suara aneh. Suara-suara seperti memanggil, tapi tak jelas. Aku pikir itu hanya perasaanku saja. Aku sempat menoleh ke arah belakang sebelum menjalankan motorku. Akhirnya kami berdua pun meninggalkan lokasi keramat tersebut. Jalan gelap gulita kami tembus dengan lampu sepeda motorku. Sungguh, malam yang sepi dan aneh. Soalnya malam itu juga tepat pada malam Jumat Kliwon. Yang konon, kata-kata orang terdahulu, malam Jumat Kliwon adalah malam munculnya para hantu dan makhluk tak kasat mata. Malam pesta para lembut. Akhirnya sampailah kami berdua di kos-kosan kami berdua. Motor langsung aku parkirkan di tempat parkir. Kulihat jam tanganku ternyata sudah jam 1 malam. Kulihat Tante Rini yang tengah berdiri di depan pintu rumahnya. Rupanya Tante Rini terbangun. Mungkin kegerahan, karena malam itu memang terasa agak panas. Tante Rini adalah pemilik kos-kosan yang aku tempati. Aku kemudian bergegas mengambil air wudhu untuk sholat malam, sedangkan Anton segera masuk ke kamar. Entah kenapa, Anton saat itu terlihat mengantuk dan langsung tidur. Aku sendiri langsung mengerjakan sholat malam yang biasa aku kerjakan setiap malam. Aku merasa tenang kalau tidur setelah habis melaksanakan sholat malam. Sekitar jam 2 malam, aku mulai mengantuk dan keputusan untuk tidur di kasur sebelah. Aku pun kemudian tertidur lelap. Tiba-tiba dalam tidurku aku seperti mendengar teriakan Anton meminta tolong. Aku kemudian terbangun seketika itu. Kulihat Anton yang tertidur sambil meronta-ronta, seperti dia tengah dikejar setan. Rupanya Anton sedang lindur. Kuputuskan untuk membangunkannya dengan pelan, agar dia tak kaget.
kasih sudah menonton video cerita bergambar ini. Klik subscribe untuk terus berlangganan video-video cerita bergambar selanjutnya. Semangat berkarya.